بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman 15 halaman 15 bab fasal. Faslun fasal adab guru dan murid. Sebelum kelanjutan pelajarannya yaitu memasuki dalam masalah adab. Hino adab guru dan adab murid, karena semuanya itu ada adab. Guru ada adab terhadap muridnya, murid juga demikian. Lagi urung si nganu anak ngurung si kan berarti anak mentang beradab ngurung si juga harus ada adab. Lagi memperlakukan anak dengan cara yang baik. Guru juga demikian terhadap muridnya, murid juga demikian terhadap gurunya. Adapun adab dan tugas murid nyopoile. Adapun adab dan tugas murid itu sangat banyak, tetapi kami susun rinciannya di dalam 7 tugas. Jadi sebenarnya adab seorang murid terhadap guru ini sangat banyak. Jadinya mulai adab murid adab murid terhadap gurunya itu adalah sangat banyak. Cuma dalam kitabnya dipegah oleh Imam Al-Ghazali geringkas cuma 7 buah tugas agak dipegah. Gerinci menjadi 7 buah agak ini dipegah. Tugas yang pertama, yang adab yang pertama yaitu mendahulukan membersihkan jiwa dari berbagai akhlak yang tercela. Tanya apabila tanak minta ilmu bak sirara gure, hanya tanya oleh hajit suudzan ke gurenya, hajit dengki ke gurenya, mana ini? Hajit dendam ke gurenya, yang membersihkan jiwa. Kebancara tanak minta ilmu bak sirara gurunya bengeh, dia terhalang ini. Batin tanya ngoknya terhalang. Sehingga hamrupa terkedi pun karena jenius pikiran katanya, hana keberkahan, carang-carang tapi keberkahan hana manfaat ilmi hana hana keberkahan. Akibat daripada hana bersih jiwa. Yang kejut karena Imam Ghazali watanya minta ilmi bak gure adik ke. Katanya Imam Ghazali tak berak malim ke dalam hal fikah. Kan hana malim dalam hal ibadah tak salah. Gate gak minta ilmi bak gure adik ke. Adik ke yang ya ba sigolom ge ge tamang bak tempat semubut gure ge coba ge tes le gure ge na sifat takabur nyampun nilai. Karena tekabunya terhalang ya. Terhalang antara tanya seorang murid dengan guru batin terhalang ji. Sehingga kanggekeun nya kalau kena cibah le untai. Sedangkan Imam Ghazali nya watenyan kaje ke urung raya urung besar, baja jubah ke pakai. Lagi nyan le milih golom tabut bagoknya ka nyan bruh lagi ubah mesti menang. Unta lem ubah. Nyan gurai adik nya wadillah yan aulia Allah. Jadi goknyan karena ingin guna rupa ilmu memang bak goknyan bak gurai adik ke gebah watai gebah karena goknyan baca jubah ke pakai kan kagak silap sampai putra gekeun bek silap sampai jibah mana yang kelaganyan ge editna tingkatan tawaduk seorang murid dengan gurunya sehingga kan gebah laju langsung laganyan nya baru gekeun le gurai ge jit kena balelong untuk bet hinan ke gekarang leunyan kitab-kitab sufi kita tasawuf dong. Yang kenya baru terjun dalam tarik sufi sehingga waktu tercikat orangnya nama Imam Ghazali seolah-olah tirak sufi saja tinggal tu. Padahal kan kenan mentang. Ikutnya kan kok jai ke karang kitab-kitab fikah. Bahkan kitab-kitab dari Imam Ghazali ke ya ibu le urung dong kitab-kitab raya dalam dayah orangnya. Dasar kitab mahliyan, kitab minhaj yan patau kan dari ringkasan-ringkasan kitab Imam Al-Ghazali, kitab fikah. Koknya jadi mufti bawatanya. Tapi koknya tetap bermadhab Imam Syafi'i. Tanda pegah begitulah takzim dia kepada seorang guru. Sebab orangnya ji ditna tanya takzim kepada guru tu ditnan keberkahan ilmu itu. Ditnan ji icok ilmu legok bak tanya. Ditna takzim tanya ke guru tu. Ya, nyambang. Teman tu lagi ada pegah benar kan? Guru itu juga ada adab terhadap muridnya. Nyo ada murid lah terhadap guru. Ya, nyambang. Yaitu mendahulukan membersihkan jiwa dari berbagai akhlak yang tercela yang boleh. Angka akhlak yang tercela kita apakah bunuh? Baik tanya menyombongkan terhadap dia. Yang kejut tanya sebenarnya di hadapan gurunya bangai pada keju. Bodoh di hadapan guru tu. Payah mana iji? Walaupun orangnya kan kahaya katanya, tapi itanya harus tetap takzim kepada guru. Ditna hayu Imam Ghazali
tapi saat berhadapan dengan Imam Malik Imam Ghazali, Imam Syafi'i, tapi saat berhadapan dengan Imam Malik seolah-olah dia tidak punya apa-apa. Padahal Imam Malik telah mengizin kepada Imam Syafi'i untuk membangun mazhabnya sendiri, untuk ifta hukum kerau ke, tapi menyam sapak dua ke tetap ikut mazhab gurunya. Diknan hebat, diknan besar jiwa Imam Malik, Imam Syafi'i bak mentakzimi gurunya. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena dibegah oleh Nabi dalam suatu hadis, bunyad dinu 'alan nadhafah, artinya agama itu dibangun atas kebersihan. Agama itu gepedeng, terbentuk, terbangun di atas pondasi yang bersih. Hanya agama. Tah agama ilmu yang na bak tanya yang tertuntut ilmu agamanya kenya agama. Tapi kan mencari ilmu agama yang kenyan agama. Wate kana ilmu itu kan kapah agama tu. Nyan ateh pu je baru terbentuk di atas bersih. Tentu bersih jiwa. Ini kata Nabi. Makanya adab adalah harus bersih jiwa ilahi. Yang dimaksud dengan kebersihan ya bukan hanya pada pakaian tetapi pada hatinya kau jangan pegang. Maksud nizafah ini bukan bersih ataupun nadhafah kan bersih zahir saja, bersih batin. Angka ke benar pegang. Tanya punya sombong terhadap guru, merasa ilmu tanya lebih hayu, kamanyang gurunya tabut tanya hana takzim dia kegaknya, nyo kehino awal kehancuran seorang murid. Nyo harus tahu kan. Itanyo watai gampung awai kah leh bah tabut bakonyan kah? Gaknya hana jajak bak dayah. Sehingga tanya malim tu bak dayah orangnya. Ada tahu tapubut gaknya lebih daripada ilmu yang gebi ke tanyo. Tapi harus ingat dia guru kita. Tanya orangnya orang cik dia tapubut kah? Tapi harus ingat dia itu orang tua kita. Baik tanya orangnya watai malim tanya dengan guru membanggakan diri. Itulah awal kehancuran seorang murid. Menanti bangka hayu tanya dengan mak dengan ayah. Orangnya mak dengan ayah hana dia. Itu tetap orang tua kita. Tetap kita istimewakan. Tetap tanya yang cium jaro goknya. Kan goknya cium jaro tanya. Menalah kira-kira anda nak pegang. Ditna jasa goknya yang pernah alih batasa tanya jamun. Yang pernah ikra tanya jamun. Orangnya kok hayu katanya. Tajak bapa santren katrip, tak kuliah kamanyang, ilmu dunia akhirat kabere. Tapi harus tahu dia itulah gurumu. Ya, yang kena letak aja. Letak takzim kita seorang guru, ditna takzim katanya kepada orang yang pernah tatung ilmu, yang keditnan gebi keberkahan ilmu kita, yang keditnan gebi manfaat ilmu katanya oleh Allah Taala. Jadi manfaat ilmu kero terjit dah beramal, jiwa terbersih, kegop je hitung ilmu dari katanya. Yang tanda keberkahan. Atanya makna berkat. Tak makna pada berkat kan ziyadatul khairi fi syai'i, lebih kebaikan pada sesuatu. Lagi ilmu cik memang kebaikan je. Saat jika nak bertanya ngak berkat, baru ke berkat kan jit tak mengui kero tu. Olehnya jit tak pengui kegop. Olehnya god draw jiwa tu. Itulah tanda keberkahan. Yang dimaksud jadi maksudnya hina tidak hanya bersih itu pada pakaian saja, tetapi juga pada hati. Yang demikian itu ditunjukkan oleh firman Allah Taala. Kebukti yang bawa bersih hina kan bersih pakaian menteng, tetapi juga harus bersih hati. Lagi Allah nepegah dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun. Artinya sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Padahal pak mengkumat kotoran bak jika hana, tapi pakan ke najis oleh Allah. Karena kekafiran dalam hatinya itulah batinnya itu bernajis. Hati je menajis. Ya, pakan karena hati je na sifat kekafiran. Sifat kufur, sifat kafir. Jadi yang kita berkahina makna bersih tidak hanya bersih kepada pakaian saja, tetapi juga bersih kepada batin ataupun hati. Ya, jadi pada ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa najis itu tidak hanya tertentu pada pakaian. Maka selama batin tidak dibersihkan dari sifat-sifat tercela, maka ia tidak dapat menerima ilmu yang bermanfaat dalam agama. Hanjit tatung ilmu yang bermanfaat. Ya, selama katanya hana bersih jiwa tu. Makanya dia bersihkan tentu saja dia bersih batin katanya daripada sifat yang tercela. Terhadap gurunya nilai yang pertama, dan tidak dapat memperoleh cahaya ilmu. Cahaya ilmi ham peroleh katanya. Yang kejut kalian ada bicara tu, malim tu, tapi akhlak katanya hanaga ngeguru lepon ngurung yang bi ilmu. Yang kehinan pun ju hana keberkahan ilmu katanya. Hai tanya nah ilmu bak dro kero, tetapi baik dah kun tak nak bi kegap mekero tak hana gat pah tak beramal. Hai contoh je hilai akhlak tak hana ubah-ubah akhlak tak hana gat. Tetap akhlak yang hana gat yang tabah sabi tanya.
Nyo tanda kurangnya keberkahan. Jadi kan hanagat ilmu je pak saya hidup tetap gad diri ilmu yang tetap gad, karena itu ilmu itu kan nurullah kan. Al ilmu nurullah la yahdi liman asi. Nur cahaya Allah itu han gejo oleh Allah Taala kepada orang maksiat. Salah satu maksiat batin kutau. Kan maksiat lahir mata je batin ni pak kutau. Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ilmu itu bukanlah dengan banyak meriwayatkan. Ilmunya kan cara mbak pegah mentang ini. Gemamai nah. Walaupun bebe mampu ke yang kagak depu nak kerjakan akhlak yang buruk nak pernah gepinah ke akhlak yang buruknya getukar ngget. Nya kehinan je baru keun orang berilmu. Ilmu itu bukanlah dengan banyak meriwayatkan, tetapi ilmu adalah cahaya yang diletakkan Allah di dalam hati. Nah, di dalam hati hidup cahayanya. Yang kenyan ilmu suatu cahaya yang hidup dalam hati, yang dengan cahaya itu dapat membersihkan hati, dapat membersihkan mata, membersihkan telinga, membersihkan ucapan, membersihkan zahir dan batin. Rumah orangnya ilmu yang hidup bagi tanya, kan kalau mampu kadang dibersihkan katanya, berarti kalau cukup, ataupun harus katanya bersihkan diri katanya supaya ngana keberkahan dari ilmu tersebut, supaya betul-betul menjadi lentera dalam kehidupan katanya yang membawa katanya kepada hidayah Allah dan membawa katanya kepada taufik Allah. Ya, sebahagian ahli tahqiq berkata, ulama-ulama pun tahqiq nya pernah gekeun kami mempelajari ilmu tetapi bukan karena Allah. Jadi mana kita pegang wate kamu minta ilmu kan karena Allah, maka ilmu itu enggan dari kami. Nya ilmunya hang kamu rupa. Saat kamu mencari ilmu bukan lillah kan karena Allah dalam minta ilmu. Nya ilmunya han mejan merupa. Nyampan ke pegang. Nya le ulama-ulama pentahqiq hukum enggan dari kami ke pegang. Dan ilmu itu hanya akan didapat jika dengan niat karena Allah. Menyo ilmunya niat karena Allah wate tamitanya baru terempak. Menyukan karena Allah ham merempak. Hai karena dunia tak minta ilmu. Salah sabuh karena dunia tak minta ilmu, ngai ikun tanyo hayu. Ngai ikun ke tanyo malim, ngai carang buat tapu bangai urang yang ka bangai. Urang sian ti ka bangai, tapu bangai dong ngan ilmu ke tanyo. Nya hana keberkahan ilmunya. Kan tapu carang urang, kan tapu sadar urang, tapu insaf urang, tapi tapu pep urang ngan ilmu ke tanyo. Nyan berarti hana gat niat. Sebab salah sabuh daripada niat menuntut ilmu pertama kan menghilangkan jahil dari diri katanya sendiri. Yang banyak niat-niat yang lain dalam katanya menuntut ilmu. Sampai ni salah sabuh ni jak kena yak tuntut ilmu adalah ifrahul walidain ke baga. Untuk membanggakan dua ibu bapa. Karena ibu bapa katanya bangga ke, senang ke dengan sebab katanya tuntut ilmu walaupun dia itu telah meninggal. Yang salah sabuhnya niat dalam menuntut ilmu. Juga menghilangkan jahil ba'ro tu untuk perkuat agama, untuk sampaikan ke orang lain, dan taduk hino duk dalam duk ibadat dan juga niat menuntut ilmu. Banyak jenis menuntut ilmu. Jadi enggan, mana enggan han lu rumpa ilmu saat lu salah niat yang kepegah. Artinya putra kena pegah ilmu itu tidak tertanam di hati kami dan tidak terbuka segala hakikatnya. Yang ada hanyalah kata-kata. Jadi ilmunya han hidup dalam hati kamu dan han terbuka hikmah daripada ilmu itu sendiri, sehingga yang hanya ucapan-ucapan belaka. Cuma yang kecarang dah semegah tak kan? Akai tu bro hana gada-gada. Kakak lagi sabi kelebut. Ada tujuan dipelajari ilmu kan untuk diamalkan. Dalam kitab akhlak ubudnya, dalam kitab akhlak cek kan agak begahnya. Ilmu itu diketahui adalah untuk diamalkan. Saat haik tak amalkan, nya kehina pengaruh je. Pengaruh hadat tegedi dan pegah ke orang lain hanya itu ilmu katanya. Karena apa kan akhlak tanyo hanagat, tanyo hanata beramal dengan ilmu yang kana. Sebab je beramal kan bebe mampu katanya. Upayakan katanya beramal sebagai bekal akhirat. Hinan ke baru deh keberkahan ilmu. Nyambat. Jadi yang pertama ialah adab kita seorang murid kepada seorang guru adalah membersihkan jiwa. Bak gure yang tamita ilmunya baik dikabur tegegoknya. Olehnya ditanya baik merasa dendam tegegoknya, baik dengki tegegoknya. Nya tatung ilmu bagoknya. Tapi ditanya batin bertolak belakang ngoknya, nya hana pun nak aru ilmu tak hitama ngenya. Tegedi pun dia dapatkan, yang ke benar apa keberkahan ilmu hana ke mamai hae. Apakan? Karena hatinya bertolak belakang dengan gurunya.
Iji gurai tegedi pun hana geturi katanya oleh seorang guru. Tetap batin teruk katanya apabila tanya ikhlas tatung ilmu pokoknya. Kandung murid orangnya, kandung gurai orangnya hana geturi murid. Orang yang tung ilmu pokoknya teman murid ituri gurai. Tapi batin tetap teruk tersampaikan. Ilmu tersampaikan karena batin bere. Kan batin teruk ilmu tersampaikan. Karena batin seorang murid itu nyambung dengan gurunya. Ini cukup pengaruhnya. Yang kejadian ini awal-awal pun yang ke penyebab yang kebab minta ilmu pak pun lagi. Ya, ini yang pertama. Tugas yang kedua, adab yang kedua, menyedikitkan hubungan dengan dunia. Menyedikitkan hubungan dengan dunia dan meninggalkan kampung halaman sehingga hatinya tertentu hanya untuk menuntut ilmu. Nyamban nyo menurut kiban model jak minta ilmu menurut masa urang tak tergedi kok nyamban tang masa lah menuntut karena memang tiro anak mit baru beranjak untuk remaja dalam mencari ilmu nya lebih agak di kampung gue tinggal kan angkanya napeh tinggal di kampung nyolah masa menuntut ilmu je ya kan waktu gue tinggal kampung getanya putuskan hubungan dunia ile beda fikir ke Mekat beda fikir tajak ugli beda fikir tajak ublang beda fikir tak berah raiti manuk dan sebagainya kanya urusan ile urusan duk bak tempat minta ilmu le. Imam Syafi'i waktu gelakaidin bak mak ke putra ke bekas mak ke. Tak pernah lu mentang di surga tengok. Kenya di akhirat tengok tanda merempa. Kana ke bekas gak yuwa. Waktu gua Imam Syafi'i putra ke bekas waktu tok berita ke tak malam muka Imam Syafi'i. Putra ke balik mak ke bekas bak utusan. Kalau ku bekas bak jikan aku biwa tengok pernah di akhirat mentang. Ya nyamban sampai menan pernah tanda bekas putra baik tak fikir le ku ngak ulikut. Munyo gaduh tak fikir ulikut yang berdua tahun hai taduk hidayah kata bawa kampung. Tak pegah dia golong menampak ilmu musapu golong beres kata orang kampung pandai memberes teman truk orang kampung habis salah guru bina tanya padahal kita tanya yang tanggung kan di kampung tanggung tanya ilmu tanggung sehingga salah guru bina yang gara-gara hanapah ilmu tumai tanya menyumurut masa tanya orangnya kakan lagi nya tak praktek aja menurut tempat aja ada aja nabut memang tak serahkan segala-gala tanya waktu untuk belajar saja-saja. Nah yang lagi tanya harus tak bagi wate untuk mencari nafkah dan untuk belajar je kalau lain. Nyo bagi orang yang memang dapat pergunakan wate khusus untuk belajar, nyo lagi nyo payah gepubut supaya ngana keberkahan keberhasilan dalam ilmu, yaitu kehubungan dengan kampung ngendunya, tinggalkan tempat kelahirannya sehingga pikiran hatinya tertuju hanya kepada ilmu saja, sehingga fokus kepada ilmu. Kerja orang yang kamalim-malim ke carang-carangnya kan perjuangan lagi tanya di kampung koknya gebah tempat di telepon giat duk ke dia mesti 10 tahun 15 tahun dan giat di daya di pesantren baru gerempa ilmu itanya hana tak latar belakang koknya tak uju keberhasilan yang sehingga tapi kitanya pakan igoknya menan itanya menau hai guru-guru ga ulama uronyo kan urung yang kamalim yang kahayu jih perjuangan koknya ada tanya bak urusan dunia orangnya ke menantin kahana sukses laju jih dengan giat nilai tak kumpulkan bacut-bacut tak hemat bacut-bacut sehingga baru kajaya tu akhirat lebih banyak long payah hek debat minta je ya firman Allah dibegah dalam Al-Quran ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih kata Allah artinya tidaklah Allah Azza wa Jalla menjadikan bagi seseorang dua hati di dalam dirinya. Allah nak buka dua buah hati munyo hati yang kai pasal dunia hai rupa pasal ilmu anak mit wate kagalak ikat tergiur kepeng ni kalen pajan galak ilmu yak duk badaya pajan galak ilmu yak duk pesantren mikula hai tim jakli kadang-kadang nyoba ilai tayu kun tayu lit akhirat mudonya but sikula hanti tim le je pulang ke yang tayak duk badaya lagi penjara je dianggap je pulang tayu iwo kampung dumpuna na hapi na ngon na honda na nyo na je cukup pengaruh sehingga anak trep-trep sehingga golom sempurna ilmu rempa ajih kaputuh pendidikan nyamban gebegah karena Allah tidak menjadikan bagi seseorang itu dua hati menyemenan yang gede bukan putra menyo kata pakai untuk dunia han rempa fikir dia untuk ilmu maka ji gipu putuh sian hubungan dengan dunia dengan kesibukan dunia maksudnya karenanya dikatakan karena demikianlah dikatakan engkau tidak akan mendapat ilmu meskipun sebahagiannya gatahan akan terempa ilmu walaupun sedikit sebahagian kan bacut setengah daripada ilmu han akan terempa sehingga engkau serahkan diri engkau
seluruhnya untuk ilmu. Nyan pun nilainya berupa untuk ilmu le hana fikir le. Nyai ji hijak keroi singo na cara keroi untuk napengnya na cara keroi ji. Cara ba Allah sebabkan cara ba tanyo. Urusan ketanyo ile minta ilmu. Serah ile diri jiwa ketanyo hanya fokus kepada ilmu. Nyan insyaallah ketanyo baru berhasil. Mana tak kalau urun ka berhasil orang yodum. Sebab tanyo tak kepelahi Allah Taala hana mandim daju. Sama teman dum. Kan dudo peh tak minta ilmu baru nama lim ji. Kemana ji? Nyan ban. Jadi yang ke adab yang kedua ataupun tugas yang kedua dalam kita mencari ilmu, putuskan hubungan dengan dunia sejenak, tinggalkan kampung halaman, serahkan jiwa dan raga kita hanya untuk mencari ilmu. Fokus kena pegang. Makanya hai tim le baka getanyo yang karena tanggungjawab ke keluarga. Itanyo kan peh dah pilah-pilah dah bagi wate, hanjing dah tinggal pi keluarga ali. Mungkin dah tinggal kampung halaman. Makanya nyo dalam masa belajar memang. Sebab sehingga wate kaluh tak belajar kabereh haji. Tinggal tak ikuti pengajian mingguan, pengajian bulanan, setelah pengajian jamun fokus. Jamun haji sebenarnya. Cuma lagi kita nyo karena hana tak ikut mudik, kakak lagi nyo yang tak ikut. Tak kala najulom tugas yang ketiga, dan adab yang ketiga seorang murid yaitu tidak sombong dengan ilmu yang ada padanya. Bunyo-bunyo tidak baik hati, hana gat hati, pegat hati ya. Dengan guru tentu saja, bunyo dengan ilmu. Sabak ladu meronyo itanyo ngan gure teh tapi sombong ro dengan ilmu pi lagi nyan. Alah nyan ilmu gak terangkan le gure gelung kaja mon kalung doa. Baik tak cici dengan ilmu. Ilmu itu sangat suci. Ilmu itu sangat bersih. Menyegah di dalam kitab akhlak, kitab putakeun adab, kitab Arab tentang adab dalam menuntut ilmu, walaupun 1000 kali kamu telah mendengar ilmu itu disurah kepadamu, maka anggaplah seolah-olah kamu belum pernah mendengar. Baikna lama tanya terserih kesombongan. Acikalan je alah tak anggap enteng baik ilmunya gadah ilmunya. Walaupun tak je dalam tapi gadah tak ilmunya. Nya baik cici dengan ilmunya. Yang pertama, jangan kamu sombongkan dirimu dengan gurumu ini liket. Jangan kamu sombongkan dirimu dengan ilmumu. Ilmu yang kamu dapatkan. Nyambat baik sombongkan. Kibantin, ingat itu adalah ilmu. Ilmu itu adalah cahaya. Jadi jangan sombong dengan ilmu yang ada padanya. Hai ilmu yang kana abak tanya. Tidak meninggi ya. Tidak meninggi ni gimana? Meninggi ni atas gurunya tinggi maksudnya, baik petinggi ro, baik peraya ro ngan gure. Hai karena ilmu buno kan rak menansit tak bersihkan jiwa kan secara umum lam. Ngan ilmu baik tak sombong ro tu ngan gure juga demikian. Bahkan ia menyerahkan seluruh urusannya kepadanya ya, menyongan dengan guru tit. Dengan gurunya ia serahkan seluruh urusannya kepada gurunya. Nyo tanyo wate dalam menuntut ilmu lagi buno ku pegah. Munyo uronyo hasil ilmu nan pakan tanyo kana tanggungjawab lain. Tapi nyo wate menuntut ilmu pun ni pai. Nyambat cuma uronyo tegedi pun tanyo lagi nyo sempat tak kerjakan kan lebih afdal dong. Lebih ged karena hina hidup keberkahan. Tanyo but hana lain tak kadang-kadang ulama sagai. Tak kadang-kadang burung alim sagai. Yang keinginan keberkahan. Jadi menyerahkan seluruh urusannya kepada gurunya. Ya kan dempu katanya mbak gure nya pakiban seluruh urusannya, tentu urusannya dalam hal menuntut ilmu. Yang kejut menye urang awai cara belajar mesti kok nyangkan katamat kalau gebut bak sira gure nya gena but bak gure lain istikharah bak guru ke kepilihan bak guru ke gure teh bak gure teh yang akan gebut hapat teh tempat ilmu yang akan getimba legoknya yang akan dicari legoknya yang keserah urusan bak guru nyamban sehingga di gurunya pun gekalan urang yang terlebih wara, yang terlebih zuhud, yang terlebih saleh, yang kekenang ke bang murid ke, yang ke bak gurenya ke yubut. Yang kejut kan beda kan, beda kesuksesan urung-urung awai. Rata-rata kau yang saleh ke taat ke, zahid ke, kan. Geyu serah kepada guru seluruh urusannya. Seperti orang sakit parah, seluruh urusannya diserahkan kepada dokter. Kemudian ke urung sakit ambek gato kero ke tapi geserah kepada dokter tanpa memerintahkan sesuatu pun kepadanya. Baik tak perintah mono tak perintah mudih dalam pengobatan tanyo pokoknya kagede kero ke ditna ubat yang payah gebi panjan-panjan wate taji putra-putra pantang nya mandum-mandum kana bak pokoknya kagede
baik tabatasi le katanya. Katanya yang sakit yang menansit. Katanya yang minta ilmu pada seorang guru. Hendaknya ia membiasakan diri untuk rajin melayani gurunya. Yang salah sabo. Kaji kita bekah benar. Tanya kok tenang tentang tinggal kita khadam sirah ulama, urung saleh, guru tempat tanya belajar ilmu karena hinan letak keberkahannya. Membiasakan diri untuk rajin melayani gurunya. Lagi tengok kahana mungkin tapi melayani seorang guru, melayani seorang ulama, urung alim. Karena urung alim ulama itu juga guru kedanya kan. Karena mensambung ilmu kan dari tempat yang kedanya jauh. Kahana mungkin tapi kakek pajan-pajan mungkin yang mana iji. Yang menyonyo sih memang gaknya dalam mencari ilmu kakek dengan gurunya. Lagi urung tinggal pak pesantren, pak dayah. Sika dengan guru lagi deh. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Zaid bin Sabit nyokiban model takzim diriwayatkan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu pergi untuk salat jenazah. Pernah Pak Sabahura Zaid bin Sabit gaknya gena semayang jenazah dan diantarkan kepadanya seekor keledai. Teman baik gejak ngetapak kan kai baunta iba keledai kenderaan lah untuk ditungganginya. Ya juk keledai ke gaknya untuk gaknya tunggangi keledai tersebut. Maka datang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Datang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu bukan Abbas. Abbas paman Nabi. Ibnu Abbas Abdullah, anak Ibnu Abbas, sepupu Nabi. Ia mengambil tali kekangnya. Gemat aju tali, hai mesti gena uhu legoknya. Bagi Zaid ke dia ada kelidai. Zaid berkata, "Wahai anak paman Rasulullah, biarkan saja." Wahai anak paman Rasulullah, baik nembah tadi, baik nuhu tadi. Bah menan juga deh. Bah hijak keroi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ini Ibnu Abbas gekun, seperti demikian kami diperintahkan untuk memperlakukan kepada para ulama dan orang-orang besar. Nyo lagi nyo kamu diperintahkan kepada ulama, kepada urus-urus raya yu takzim. Menonyo nyo ngata turi le Zaid so Ibnu Abbas. Ngata turi Ibnu Abbas, Abdullah sepupu Nabi, dia adalah masuk dalam ahlul bait. Keluarga Nabi kan dia muliakan keluarga Nabi. Sedangkan Zaid bin Sabit nyo adalah salah siro sahabat Ansar. Urung Madinah goknya. Waktu Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, umur Zaid ini adalah 11 tahun. Waktu Nabi Muhammad hijrah, Nabi Muhammad hijrah Madinah pada tahun umur ke 50 tahun. Yang hijrah di Zaid nyo 11 tahun umur ke. Zaid nyo sira urung yang cukup jenius. Sehingga karena jenius tak goknya, dia pelajari beberapa bahasa sebagai urung yang tulis surat Rasulullah. Juga Zaidnya sira urung penghafal Al-Quran dan salah sira urung yang geyu susun Al-Quran oleh Rasulullah. Nyu Zaidnya hanya nggak musau Zaid ile cukup taat Zaidnya serta cukup alim goknya sehingga jadilah dia seorang ulama. Sedangkan Pak Buno ahlul bait ada pitanya pih malim dekat taat gede nyo berempat dengan keluarga Nabi pakai baik dah. Kan pih tanya yang jaro keluarga Nabi menalah kira-kira berempat ahlul bait sehingga jino sedangkan Ibnu Abbasnya entah pernah berguru hanya rumpak cerita mudih saja yang lalu rumpak cerita yang jelas ile getak Zaid karena dia itu sebagai orang alim sehingga waktu Zaid atau kelidai benar ke gena tarik legoknya kan hanya cocok gerasa Zaid masa ahlul bait dia pemulia goknya lagi nya ya sehingga yang ke gekun le Ibnu Abbas lagi nyo ke kamu disuruh perlakukan kepada ulama kepada urung alim ya nyamban nya nggak mepat nyo bukan Zaid bin Haritsah bersalah-salah. Zaid bin Haritsah adalah anak angkat Rasulullah. Menyo Zaid bin Sabit adalah orang yang susun Al-Quran ada izin Rasulullah serta putakeun goknya orang yang tulis surat Nabi nya nggak musuh pakan meno geba cerita nggak musuh orangnya ya nyan ban gebah dalam riwayat dalam kisah goknya waktu goknya gesusun Al-Quran cukup berat senang ke masa Rasulullah sebab gedekti ke begah gedekti le Rasulullah getulih le goknya menyohana salah le dalam jangka 20 tahun le trip lah masa untuk selesai sehingga kan golong selesai bawatanya sehingga waktu goknya Rasulullah wafat kan katruk masa Khalifah Abu Bakar waktu masa Khalifah Abu Bakar nya kan dilanjutkan untuk gesusun Al-Quran sampai hana selesai sih putra gekeun le Zaid sengkira long uronyo yu beut gunung yu pinah gunung sang lebih mangat lebih pulung pinah gunung daripada lek susun Quran sebab hana lig dikte le Sayyidina Abu Bakar masa Rasulullah gebah kerau le Rasulullah puan mangat tu mah mam yu hana dikte mangat hat bak nak susun Quran yang wahyu Allah han tadi sembarangan yang bak nak susun Quran sehingga kemandu-mandu mushaf hana sampai Khalifah Utsman kan
yang tak pelajari, yang tak buat tanya Quran tepo yang kan tak Utsmani. Duda baru sempurna Al-Quran itu disusun, itulah masa Khalifah Sayyidina Utsman. Ya kan, lanjut je lagi kena. Jadi perlu tanda pegang menokeh ke Ibnu Abbas namanya Abdullah bin Abbas. Menokeh kamu guyu perlakukan kepada para ulama dan orang-orang besar. Zaid bin Sabit lalu mencium tangan Ibnu Abbas. Yang watai kamenan getren gecium tangan Ibnu Abbas dan berkata, seperti demikian kami diperintahkan memperlakukan terhadap ahlul bait Nabi. Yan bang, Zaid hira ulama bunuh karena goknya nipak gehormati je ahlul bait Nabi, keluarga Nabi gecium jaro. Epat di walaupun goknya ahlul bait Nabi gehormati urang alim. Yang kecil sama-sama menghormati sama Nabi. Itanya orangnya kaji kepersaingan. Sampai ingat dekat mereka sama-sama melim kena ju ke persaingan. Padahal laginya kan banget gemudipnya laginya saling menghargai, menghormati. Nyambang. Jadi gepegah le Zaid, kamu laginya ke guyu perlakukan terhadap ahlul bait kami sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min akhlaqil mu'minina at-tamalluqu illa fi talabil ilmi." Artinya memuji secara berlebihan bukanlah akhlak seorang muslim kecuali di dalam menuntut ilmu. Yang kejadian kalian dalam menuntut ilmu ke baru boleh memuji berlebihan kepada seorang guru. Menyukan banyak hanajit ke bukan? Kan tanyo sebagai seorang murid kepada guru kan hinan yang guyu melebih-lebih. Yang kejadian seorang guru dimanapun kita berada, dimanapun kita dapatkan, dia tetap guru kita. Akhirnya teman-teman, seorang ulama tetap dia itu seorang ulama. Sira ulama waktu ta salam, ta cium jaro, ta hormati, itulah memang karena dia guru dan dia memang ulama. Baik tanya sifat pat tempat ta ta'zim, sifat pat tempat hana. Yang kejadian sigagagat akhlak, sigagah hana karena keberkahan hana menyeluruh. Karena itanya kurang mengtakzimi seorang yang memberi ilmu kepada kitanya. Nya kehino kita begah bunuh. Dikna rasa takzim kita kepada seorang guru, diknan ke getanya mendapat keberkahan daripada ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut. Ya, nyamban. Yang kejadian kan beda kan? Orang yang pernah ilmu agama dengan orang pernah ilmu dunia nya beda rasa pak murid. Tapi engkau menyata pernah ilmu agama, nyan entak kamalim ji, punya akhlak namanya nyan gak tapi ini tetap ditakzim seorang gurunya. Hanya tanda ilmu agama yang dah pernah. Punya ilmu dunia kena beda kan, beda rasa cara takzim. Karena ini dikatakan bercutuk syairnya. Karena ini dikatakan dalam satu bentuk syair, al ilmu hirbun lil fatal muta'ali kasaili hirbun lil makanil ali. Lagak tatnya ungkapan syairnya. Al ilmu hirbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Ilmu itu akan pergi dari bersikap tinggi sebagaimana air akan pergi dari tempat yang tinggi. Amanya tak ada lafai al ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu itu akan pergi hilang daripada seorang pemuda yang menyombongkan diri. Muta'ali yang ke urung perai erau. Seorang murid yang menyombongkan diri, maka ilmu itu akan lari. Ilmunya akan turun, menghilang. Sama lagi ilmu itu akan lari daripada tempat yang tinggi. Jadi rupanya kesombongan itu adalah suatu perkara yang tinggi yang membuat larinya ilmu. Sama lagi larinya air daripada tempat yang tinggi. Ya kan? Air itu kan selalu mengalir dari tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah. Begitulah ilmu. Saat seorang murid tinggi hati terhadap gurunya, maka saat itulah ilmu lari daripadanya. Yang katuk batitik yang tugas yang keempat. Enak tanda. Jadi nyo ke baru heboh adab. Memang luar biasa keberkahan apabila ditanya tak pelajari, tak amalkan tentang adab. Sebab sama-sama menjaga adabnya ji. Adab guru untuk kondit adab kepada murid. Jahit adab ke seorang guru terhadap murid ji. Jadi sama-sama menjaga adab. Sehingga dengan sama-sama menjaga adab, hinan ke baru bersinarnya ilmu dan ada keberkahan ilmu. Putra nak pertanyaan. Dengan anak masalah adab dengan hanya lain sisi tanya karena dia itu adalah sebagai orang tua katanya, walaupun alim dan saleh katanya, tetapnya uruci katanya takzim kepada orang tua. Cuman di sisi yang lain karena nyan goknyan kaji ke sira urang alim,
pembimbing umat, urung kaji urung saleh, anak tu kan harus kita hargai, harus kita hormati yang sewajarnya seorang orang tua terhadap anak sih. Macam mana ji? Idanya orangnya kadang-kadang kan menal dalam keluarga, jin kalian je, dalam keluarga tu ada apih getanya ke alim tu orangnya, karena tanya buat posisi ado, seolah-olah dia adunya je kok boleh ado mentang. Tidak ada satu penghargaan. Nya kena salah. Padahal urung-urung beut. Nya ko meno kurangnya keberkahan ilmu. Idanya orangnya meno pilam dah fikir. Dah fikir wate ta'zim kepada ilmu dan kepada orang kepada guru mesti bak urang yang pernah tabut. Padahal aja asai bagoknya na ilmu hormatilah dia karena dia itu orang yang berilmu. Kamu na aja nya untuk keberkahan ilmu tu. Hormati. Itanya nak ulama yang hantam pernah tabut dan minta ilmu tatung ilmu bak ulamanya. Dia itu seorang ulama, urang alim yang pihak kita hargai. Yang tanda kitanya menghormati ilmu. Yang menantit urung cik kepada anak. Walaupun urung ciknya hanya gebut bak anak, tak hormati dia karena dia itu punya ilmu. Teman yang ke lagi bono yang sewajarnya. Dia anak pun sangat tahu diri ya kan. Kan baik gak cum jara urung cik lagi gak cum jara tanya kan bawa tanya cum jara urung cik. Walaupun duduk katnya gecum jara tanya gua guung katanya je kalain bab ile. Tapi pun tetap lagi je. Nyamban adab. Habaji semakin tanya punya ilmu kan semakin ged akhlak, semakin beradab tu. Lebih-lebih dengan orang tua, lebih-lebih dengan guru. Bahkan baca ulun begah, bahkan menyolah kitab Taisir Akhlak, kitab Arab putra ke begah, wajib diiktikad oleh seorang murid ayat taqidah anna fadlahu akbar min fadli walidayhi, bahwa sungguh kemuliaan seorang guru itu, fadlahu kemuliaan seorang guru akbar lebih raya min fadli walidayhi alaihi, daripada kemuliaan dua orang tua terhadapnya. Pakan lebih mulia guru daripada guru cik. Nya ente kurang pudar ditanya ke guru cik dan penghormatan kan nya tak pegang. Terbanding dua ke lebih guru. Pakan mana lebih guru? Li annahu yurabbi ruhahu ke pegang. Karena seorang guru itu mendidik roh si murid itu. Monya urung cik hana didik roh, hana jaga roh, jaga tubuh. Tubuh baik kai jamu makanan benar, sakit ya bawa ubat, hana pakaian tablo pakaian. Etnan sagai urung cik kan. Tapi guru kan anaknya kiban cara baik rut lang salah, anaknya kiban cara akhlak ibeget, baik itamang baik rempak tamang dalam neraka, kiban cara bitamang dalam syurga anaknya. Teman dikna jasa seorang guru tidak hanya untuk dunia saja, juga untuk akhirat. Makanya lebih raya derajat seorang guru tak banding daripada derajat dua ibu bapa. Teman penghormatan tanya lagi benar dah begah, karena waktu dah begah raya je bukan kecil orang tua. Nyampe salah sih. Jadi yang perlu kitanya ketahui lagi nyo adab-adab supaya dapat kitanya praktekkan adab. Ilmu cik kana nyo ilmu adab ya ana. Nyo kan ilmu lain kana cara mamai kana nyo adab urang. Makanya kita praktekkan adab. Jadi raya adab dengan ilmu. Adab raya adab sangat utama haji. Baru untuk nak ilmu orangnya kan pudar ilmu terara urang adab ana kan. Hana akhlak melimang pingang ke urang tua. Ilmu cukup jan. Tanya berangkapu je tanya baganya hukum mandu putu. Tapi akhlak melimang tang kamu nang ke hana pat pakai ke ya. Duda-duda je hujung je. Padahal kan hana pakai ilmu, hana pakai adab. Kajinya wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu